Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terdengar kelam, tapi sangat penting untuk kita ketahui bersama, tumble fabric. Istilah ini sering kita dengar dalam bisikan-bisikan cerita dari mulut ke mulut, atau bahkan diangkat dalam film horor. Tapi, apa sebenarnya tumbal pabrik itu? Benarkah ada nyawa yang sengaja dikorbankan? Demi kelancaran sebuah usaha, kita akan coba mengupas fenomena ini dari berbagai sudut pandang. Apakah ini murni mitos yang lahir dari ketakutan masyarakat, atau ada praktik tersembunyi yang benar-benar terjadi? Konsep tumbal sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno di berbagai peradaban, termasuk di Nusantara. Biasanya, ini adalah ritual persembahan untuk entitas gaib dengan tujuan tertentu, seperti meminta perlindungan, kelancaran rezeki, atau keselamatan. Nah, dalam konteks modern, praktik ini dikaitkan dengan pembangunan proyek-proyek besar seperti jembatan, gedung tinggi, dan tentu saja pabrik. Cerita yang beredar biasanya seragam. Sebuah pabrik baru akan dibangun, atau pabrik yang sudah ada sering mengalami kecelakaan kerja yang aneh dan beruntun. Lalu, muncullah rumor bahwa pabrik tersebut meminta tumbal. Biasanya berupa nyawa manusia. Korban kecelakaan kerja itu kemudian dianggap sebagai pembayaran agar para penunggu gaib di lokasi tersebut tidak lagi mengganggu. Beberapa cerita bahkan lebih ekstrem, menyebutkan adanya penculikan atau pembunuhan yang disengaja untuk dijadikan tumbal. Mari kita coba lihat dari sisi logika. Kawasan industri atau pabrik seringkali dibangun di lahan yang tadinya sepi, mungkin bekas rawa, hutan, atau kuburan. Dalam kepercayaan masyarakat kita, tempat-tempat seperti ini dianggap angker dan dihuni oleh makhluk gaib. Ketika pembangunan dimulai, aktivitas manusia dianggap mengganggu mereka. Dari sinilah, mitos permintaan tumbal muncul sebagai cara untuk menenangkan para penunggu tersebut. Kecelakaan kerja di pabrik adalah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Pabrik, terutama yang bergerak di bidang manufaktur berat, penuh dengan mesin-mesin raksasa, bahan kimia, dan proses produksi yang berisiko tinggi. Menurut data statistik keselamatan kerja, faktor-faktor seperti kelelahan pekerja, kelalaian dalam mengikuti prosedur keselamatan SOP, kondisi mesin yang tidak terawat, atau kurangnya alat pelindung diri menjadi penyebab utama kecelakaan. Jadi, secara rasional, banyak kecelakaan yang terjadi sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah dan teknis. Namun, mengapa mitos tumbal ini begitu kuat bertahan? Salah satu alasannya adalah psikologi manusia. Ketika sebuah tragedi terjadi berulang kali di tempat yang sama, otak kita cenderung mencari pola dan penjelasan. Bahkan jika penjelasan itu bersifat supranatural, lebih mudah menyalahkan penunggu gaib daripada menerima kenyataan pahit tentang kelalaian sistem atau manajemen. Isu tumbal juga bisa menjadi semacam kambing hitam yang mengalihkan perhatian dari tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan karyawannya. Jika sebuah kecelakaan dianggap sebagai takdir atau permintaan gaib, maka tuntutan untuk perbaikan sistem keselamatan bisa jadi melemah. Ada juga sisi lain, yaitu pengakuan dari beberapa orang yang mengaku pernah terlibat atau mengetahui praktik ini secara langsung. Mereka bercerita tentang adanya ritual-ritual aneh yang dilakukan oleh pihak manajemen, biasanya dengan bantuan orang pintar atau dukun. Persembahan yang diberikan tidak selalu nyawa manusia, bisa berupa kepala hewan seperti kerbau atau kambing yang ditanam di pondasi bangunan. Tujuannya sama, yaitu meminta izin dan kelancaran kepada penguasa gaib di lokasi tersebut. Praktik semacam ini
Meskipun tidak melibatkan nyawa manusia, tetap menunjukkan bahwa kepercayaan pada hal-hal mistis masih sangat kental bahkan di dunia industri modern. Lalu, bagaimana kita membedakan antara kecelakaan murni dengan sesuatu yang disengaja untuk tumbal? Sejujurnya, ini sangat sulit dibuktikan. Kasus kecelakaan kerja biasanya akan diinvestigasi oleh pihak berwenang. Jika ditemukan unsur kelalaian, perusahaan bisa dituntut, namun untuk membuktikan adanya niat sengaja mengorbankan nyawa sebagai tumbal, itu masuk ke ranah yang hampir mustahil dibuktikan di pengadilan. Tidak ada bukti fisik yang bisa mengarah ke sana. Yang ada hanyalah rumor dan kesaksian yang sulit diverifikasi. Kisah-kisah dari para pekerja pabrik seringkali menambah bumbu pada mitos ini. Mereka bercerita tentang penggaloman aneh. Mesin yang tiba-tiba menyala sendiri, penampakan sosok misterius di area produksi pada malam hari, atau suara-suara tangisan tanpa wujud. Pengalaman-pengalaman personal ini ketika diceritakan dari satu orang ke orang lain akan semakin membesar dan memperkuat keyakinan kolektif bahwa pabrik tersebut memang bermasalah. Stres dan tekanan kerja yang tinggi juga bisa membuat seseorang lebih rentan terhadap sugesti dan paranoia, membuat mereka lebih mudah percaya pada hal-hal gaib. Penting untuk kita ingat, di balik semua mitos dan misteri ini, ada nyawa manusia yang hilang dan keluarga yang berduka, menganggap korban kecelakaan kerja sebagai tumbal, meskipun tidak bermaksud jahat. Bisa jadi merendahkan tragedi yang mereka alami. Seolah-olah nyawa mereka hanyalah alat tukar dalam sebuah transaksi gaib. Fokus kita seharusnya adalah pada penegakan standar keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang ketat. Setiap kecelakaan harus diinvestigasi secara tuntas dan transparan, dan setiap perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas keselamatan setiap pekerjanya. Jadi, kesimpulannya apa? Fenomena tumbal pabrik adalah sebuah persimpangan yang kompleks antara kepercayaan mistis, realitas bahaya di dunia industri, dan psikologi manusia. Apakah praktik ini benar-benar ada? Mungkin ada dalam bentuk ritual simbolis, seperti menanam kepala hewan, tapi untuk pengorbanan nyawa manusia secara sengaja. Itu masih menjadi misteri besar, yang lebih banyak hidup dalam ranah mitos dan legenda urban. Yang pasti, daripada terjebak dalam ketakutan akan hal gaib, langkah yang lebih bijak adalah mendorong kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja. Pastikan setiap pekerja mendapatkan haknya untuk bekerja di lingkungan yang aman. Setiap nyawa terlalu berharga untuk digiling oleh mesin, baik secara harfiah maupun kiasan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Topik ini memang berat, tapi semoga bisa membuka wawasan kita semua. Apa pendapat kalian tentang tumbal pabrik? Pernahkah kalian mendengar cerita serupa di daerah kalian? Tuliskan komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.